Kenalkan, nama saya Fernanda Agustin dengan NIM 825-30092. Di sini saya akan menjelaskan untuk proyek UAS Web Development. Pertama, saya menjelaskan untuk front end. Di bagian navbar, di sini saya menjelaskan, saya memanggil 4 tabel, yaitu tabel kategori, tabel kabupaten, tabel destinasi, dan tabel testimoni. Lalu di bagian kedua ini, saya memanggil satu tabel, yaitu dari tabel pengalaman. Sini kita bisa lihat dari codingannya. Kita pertama akan memanggil koneksi ke MySQL. Ini kita select bintang from pengalaman. Lalu untuk memanggil semua data yang ada di tabel pengalaman, lalu disimpan di $query. Lalu di sini juga saya menampilkan pengalaman foto dengan PHP echo row pengalaman underscore foto. Pengalaman underscore foto ini merupakan nama kolom yang ada di database saya di PHP My Admin. Lalu ini src /admin /image karena foto saya berada di folder image yang berada di folder admin. Lalu di sini juga saya menampilkan pengalaman judul, pengalaman sub, dan pengalaman keterangan dengan PHP echo $row. Lalu saya juga menampilkan video dengan PHP echo row dalam kurung pengalaman underscore video. Maka ini jika kita play, maka kita akan dibawa ke YouTube. Oke, lalu selanjutnya di bagian kategori, di sini jika kita refresh, maka yang muncul adalah kategori yang berbeda. Untuk codingannya, untuk tabel kategori ini saya ambil dari tabel destinasi, untuk part ini dari destinasi. Oke. Ini merupakan query untuk pilih kategori secara random kategori query, dalam SQL query, select bintang from kategori, order by rank, limit 1. Lalu ini kita menyimpan hasil select ke dalam kategori, lalu ini yang diselect adalah semua data, berarti kita harus mengambil kategori ID dan kategori nama. Lalu ini query untuk mengambil destinasi berdasarkan kategori yang dipilih, destinasi query sama dengan MySQL query, select bintang from destinasi di mana kategori ID sama dengan kategori underscore ID. Lalu ini kita menampilkan destinasi, data destinasi yang ada di database kita. Lalu untuk ini kita menampilkan nama kategori secara random. Lalu selanjutnya untuk top destination ini saya juga mengambil dari tabel destinasi. Nah, select bintang from kategori kabupaten destinasi di mana kategori ID sama dengan kategori ID destinasi titik kategori ID dan kabupaten titik kabupaten kode sama dengan destinasi titik kabupaten kode dan destinasi titik destinasi kode in DS02, DS04, DS05. Ini saya tambahkan ini hanya agar yang ditampilkan hanya 3 data, yaitu DS02, DS04, dan DS05. Oke. Selanjutnya saya juga menampilkan foto, nama kabupaten, dan alamat destinasi. Di sini nama kabupaten itu merupakan, di sini kabupaten kode merupakan foreign key dan kategori ID juga merupakan foreign key dari tabel kategori. Lalu selanjutnya untuk ini merupakan tabel booking, saya ambil dari tabel booking. Ini merupakan codingannya. Saya bintang from tabel booking. Pada bagian ini saya menampilkan judul, booking sub, lalu booking judul 1, keterangan 1, booking judul 2, booking keterangan 2, booking judul 3, booking keterangan 3, dan lain sebagainya. Pada bagian ini saya terdapat 13 tabel, yaitu ini satu tabel, judul, ini subjudul, ini judul 1, judul 2, judul 3, keterangan 1, keterangan 2, keterangan 3, ini booking trip, ini booking tanggal, booking nama, dan booking people. Kita bisa lihat dari codingannya, dari database-nya, ada 13 tabel, dengan booking ID juga. Oke, selanjutnya untuk testimoni, di testimoni ini saya ambil dari tabel testimoni, testi ID, testi judul, foto, isi, oke. Tabel testimoni, saya bintang from testimoni. Pada bagian ini saya menampilkan foto testimoni judul, testimoni isi, testimoni nama, dan kota testimoni itu untuk back end. Sini kalau kita coba log out. Nah, kita akan masukkan username J. Nah, password 25, login. Untuk itu, untuk J ini ada di tabel admin. Oke, selanjutnya untuk dashboardnya kita kosong. Lalu di kiri ini ada input kategori, ada tabel kategori provinsi, kabupaten, kecamatan, destinasi, pengalaman, booking, testimoni. Lalu jika kita input kategori, kita input KW05, masuk. Lalu jika kita edit, maka kita akan dibawa ke kategori edit. Kita ubah. Oke, ini kalau kita ubah nggak bisa. Kategori ID-nya. Ubah, nah masuk. Lalu kita delete. Kategori hapus, close. Nah, seperti itu. Lalu untuk codingannya ada di backend. Nah, ini di sini kita memanggil koneksi ke MySQL. Lalu kita masuk insert into kategori, di mana value-nya kategori ID, kategori nama, kategori keterangan. Header-nya lokasi di input kategori, MySQL kategori, select bintang from kategori, ambil semua data dari tabel kategori, lalu disimpan di $query ini. Lalu selanjutnya, ini merupakan form untuk input. Untuk ID, ini perlu disesuaikan lagi dengan dolar ini. Lalu untuk name harus sama dengan $post ini. Oke. Lalu ini merupakan untuk button untuk simpan dan bakal. Lalu ini tambahan untuk mencari nama kategori. Kita cari nama kategorinya itu alam. Nah, akan muncul. Lalu ini untuk menampilkan judul di tabel.
Lalu ini merupakan kepentingan untuk menampilkan data dari tabel kategori jika kita melakukan search. Di sini gelar query sama dengan SQL query, on select bintang from kategori di mana kategori sama, like search. Else-nya kita akan menampilkan sebuah kategori. Lalu ini merupakan codingan untuk menampilkan data dari tabel kategori. Di sini PHP Ekoro kategori underscore ID. Semua yang ada underscore merupakan nama kolom yang ada di database PHP admin saya. Lalu ini codingan untuk edit. Jika kita pencet tombol ini, maka kita akan dibawa ke kategori edit. Begitu untuk hapus. Lalu selanjutnya untuk kategori edit. Di sini yang membedakan adalah berada di bagian MySQL query. MySQL query update kategori, update tabel kategori, set kategori underscore nama, sama dengan dolar kategori nama, di kategori underscore ke, sama dengan dolar kategori ke, di mana kategori ID sama dengan dolar kategori ID. Ini ngambil semua data yang ada di kategori, lalu yang membedakan adalah di bagian input. Sebelumnya kita menginput, pada kategori input kita menginput, tapi pada kategori edit, sini kita akan menampilkan data yang ada di tabel kategori. Sini PHP Ekoro admin, kategori underscore ID, value PHP Ekoro edit, kategori underscore nama. Begitupun untuk cari untuk keterangan kategori, ini untuk button. Lalu yang membedakan ada di tidak ada. Lalu ini untuk menampilkan semua data yang ada di tabel kategori. Untuk kategori hapus di sini delete from kategori, di mana kategori ID sama dengan kode kategori. Lalu menampilkan data berhasil dihapus. Dikarenakan waktu yang terbatas, saya akan menginput saja. Coba menginput. Hasil. Ganti ke nah, langsung ganti atau dihapus. Saat lalu kita kemudian. Nah, masuk. Lihat, ini ada dia. Kalau kata dia, berhasil dihapus. Lalu ini kita coba untuk upload filenya. Nah, maka akan muncul image found. Ini, nah, berhasil ya. Play. Tengah destinasi ini paling banyak. Nah, berhasil. Nah, ini berhasil. Dia dihapus. Cek. Yang ada. Di pengalaman. Kan berhasil masuk. Ini. Nah, bisa dihapus. Nah, berhasil dihapus. Berhasil. Nah, bisa. Berhasil dihapus. Ya, berhasil. Lalu ini saya sekalian menampilkan database. Ya. Sini, tabel destinasi, tabel kabupaten, tabel kategori, tabel kecamatan, tabel pengalaman, provinsi, dan destinasi. Oke, selanjutnya untuk saya jelaskan untuk destinasi, input destinasi. Ya. Oke, selanjutnya untuk destinasi. Sini saya menambahkan jika kita upload file di lebih besar dari 2 MB, maka akan gagal. Akan menampilkan file terlalu besar, ukuran maksimalnya adalah 2 MB. Di sini insert itu destinasi, di mana value-nya destinasi kode, nama, alamat, keterangan, nama foto, tree, kode, kategori ID. Sini kategori ID merupakan foreign key dan kabupaten kode juga merupakan foreign key. Makanya di sini kita select bintang from destinasi, tabel kabupaten, tabel kategori, di mana destinasi titik kabupaten underscore kode, kabupaten titik kabupaten underscore kode, dan destinasi titik kategori ID, kategori titik kategori underscore ID. Data kabupaten, di sini kita mengambil semua data yang ada di kabupaten, lalu disimpan di data kabupaten. Begitu kan untuk kategori. Lalu selanjutnya ini untuk menginput destinasi, dan ini untuk kode kabupaten. Pada bagian ini ID-nya input kode kabupaten, name-nya juga input kode kabupaten. Sini kita fetch data kabupaten, yang dimana data kabupaten ini berisi semua data dari tabel kabupaten. Ini kita tampilin kabupaten kode sama kabupaten nama, begitupun untuk kategori ID. Lalu ini untuk menampilkan judul.
Lalu ini untuk menampilkan data, jika kita melakukan search, di sini kita select bintang from kabupaten, destinasi kategori ID, di mana kabupaten titik kabupaten kode, destinasi titik kabupaten kode, dan kategori titik kategori ID, destinasi titik kategori ID, dan destinasi nama, like search. Lalu ini untuk menampilkan data dari database kita. Kita manggilnya dengan PHP Ekoro, destinasi kode. Lalu ini merupakan query untuk jika kita melakukan edit, maka kita akan dibawa ke destinasi editor PHP. Jika kita hapus, maka kita akan dibawa ke destinasi hapus. Lalu untuk destinasi edit, di sini yang membedakan hanya di bagian update. Update destinasi, set destinasi nama, sama dengan destinasi underscore nama merupakan nama di nama kolom yang berada di database, sedangkan destinasi destinasi nama ini kita deklarasikan di sini. Lalu ini jika kita upload foto kosong atau kita tidak mengupload foto, maka akan keluar kondisi pertama. Tapi jika kondisi pertama if ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan kondisi kedua di mana kita mengupload foto. Nah, di sini yang membedakan adalah di bagian nama destinasi foto. Lalu headernya location input destinasi. Lalu ini mengambil semua data dari kabupaten dan kategori dan disimpan di data kabupaten, data kategori. Lalu untuk edit kita akan selalu menampilkan data dari database, data destinasi dari database kita. Makanya maka dari itu di sini kita value sama dengan php echo row edit destinasi kode, destinasi underscore kode, value php echo row edit destinasi underscore nama. Begitupun seterusnya sampai destinasi foto. Lalu ini button untuk update dan batal. Lalu di bagian ini untuk tampilan search cari nama. Ini tampilan ini. Lalu ini bagian ini untuk menambahkan judul. Lalu ini untuk search, untuk menampilkan data yang kita search. Kita select bintang kabupaten, destinasi kategori, di mana kabupaten, titik kabupaten kode, sama dengan destinasi titik kabupaten kode, dan kategori titik kabupaten ID, sama destinasi titik kategori ID, di mana dan destinasi nama, like search. Tuh, begitu pun sisanya sama seperti sebelumnya. Lalu untuk destinasi hapus di sini if set $_get hapus destinasi, $kode destinasi sama dengan get hapus destinasi. MySQL query delete from tabel destinasi, di mana destinasi kode sama dengan $destinasi, lalu akan menampilkan data berhasil dihapus. Lalu untuk login, kita mengambil dari tabel admin, select bintang from admin, di mana admin user sama dengan $username yang sudah dideklarasikan di sini, dan admin pass sama dengan user pass. Lalu kita akan mengambil, lalu untuk location-nya ke index PHP, dan pada bagian ini kita menginput nama user, dan menginput password. Ini harus disesuaikan dengan apa yang ada di database kita, apa yang ada di sini. Oke. Untuk logout, session start, $session, admin underscore ID, unset, session, admin underscore ID, session unset, session destroy, header, login, dan PHP. Akan kembali ke login titik PHP. Yang video dari saya. Terima kasih.